Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dimanapun saudara berada, saya menyapa saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia, di Singapura, di Timur Leste. Senang sekali berjumpa, kembali menjumpai saudara semua. Saya percaya kita semua tetap di dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Kristianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan pada hari ini. Dan kami berterima kasih buat penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami. Dan saatnya kami rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan saat ini. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari ya Tuhan buka rahasia firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca bersama di dalam Mazmur 128 ayat yang ke-1. Nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Puji Tuhan. Saudara, saat ini kita bisa melihat keadaan dunia yang bergejolak, di mana ada banyak sekali peristiwa yang tidak terduga terjadi. Terjadi krisis, bencana alam, wabah penyakit, sehingga tidak sedikit orang dihantui oleh rasa takut di dalam menjalani kehidupan. Rasa takut terhadap perkara-perkara dunia adalah hal yang biasa, dirasakan dan dialami oleh semua manusia. Saudara, yang Tuhan kehendaki adalah agar setiap orang memiliki rasa takut akan Tuhan, bukan takut terhadap perkara-perkara yang ada di dunia ini. Takut akan Tuhan adalah sikap hormat dan kagum kepada Tuhan sebagai satu-satunya pribadi yang patut dan layak untuk menerima segala pujian, penghormatan, dan junjungan tertinggi. Rasa takut akan Tuhan inilah yang mendorong orang untuk taat melakukan segala kehendak-Nya, saudara. Adalah nol besar bila orang berkata bahwa ia takut akan Tuhan, tetapi ia tidak taat melakukan kehendak Tuhan atau hidup di dalam kehendak-Nya sendiri. Pemazmur menyatakan bahwa orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang berbahagia. Mengapa? Karena takut akan Tuhan adalah kunci untuk mengalami berkat Tuhan. Tertulis, apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Orang yang takut akan Tuhan, hidupnya pasti disertai Tuhan, sehingga apa saja yang dikerjakannya selalu mendatangkan hasil. Jika ia adalah seorang petani, benih yang ditaburnya di ladang pasti akan bertumbuh dan menghasilkan tuaian. Berkat berupa hasil atas jeripayah berlaku bagi setiap orang yang takut akan Tuhan. Pemazmur menambahkan bahwa Tuhan memberkati keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan. Istri akan menjadi seperti pohon anggur yang subur, dan anak-anak seperti tunas pohon zaitun di sekeliling meja, yang adalah lambang kelimpahan berkat. Takut akan Tuhan adalah kunci mengalami kelimpahan berkat, saudara. Di dalam Mazmur pasal 31 ayat yang ke-20 mengatakan, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Saudara, takut akan Tuhan adalah unsur penting di dalam kehidupan orang percaya. Takut yang bagaimana? Ada banyak di antara kita yang takut akan banyak hal, seperti takut akan masa depan, takut akan ketinggian, takut akan keramaian, dan sebagainya. Takut akan Tuhan bukanlah seperti itu, saudara. Pengertian takut akan Tuhan menjadi jelas jika kita mengerti siapa dan seperti apa Tuhan itu. Secara alkitabiah, takut akan Tuhan berbicara tentang kekuatan, kebesaran, otoritas, dan kekudusan Tuhan. Takut akan Tuhan di sini adalah wujud rasa takut di dalam arti positif. Artinya, kita menghormati Dia karena kebesarannya, kekudusannya, keadilannya, dan juga kebenarannya. Tanpa rasa takut akan Tuhan, orang Kristen cenderung berpikir, berkata, dan berbuat sesuka hatinya sendiri. Rasa takut akan Tuhan yang seperti ini juga tidak didasari oleh karena takut mengalami hukuman atau takut masuk neraka. Karena jika ini yang terjadi, maka rasa takut semacam ini tidak didasarkan pada kasih kepada Tuhan. Saudaraku, takut akan Tuhan adalah ketetapan hati dan pikiran orang percaya yang tidak mau mengecewakan Tuhan,
melalui pikiran, melalui ucapan, dan tindakannya sebagai ekspresi kasih kepada Tuhan. Jadi orang yang takut akan Tuhan akan berusaha untuk hidup seturut firman-Nya, menjauhkan diri dari segala bentuk kejahatan dan dosa dengan kerelaan hatinya sendiri, bukan karena terpaksa atau karena dorongan dari orang lain. Di dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-13 dikatakan, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Saudaraku, ada berkat-berkat yang disediakan Tuhan bagi orang-orang yang takut akan Dia. Yang pertama adalah kita akan hidup di dalam kebahagiaan dan ketentraman. Tertulis, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Yang kedua adalah kita tidak akan kekurangan sesuatu apapun yang baik dari Tuhan. Tertulis, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau. Yang ketiga adalah kita akan diperhatikan oleh Tuhan. Dan tertulis, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Dan yang keempat adalah doa kita akan didengar dan dijawab Tuhan. Tertulis, Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka, minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Saudaraku, orang yang takut akan Tuhan pasti akan mengalami semua kebaikan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita saat ini ambil komitmen untuk hidup takut akan Tuhan, melakukan segala kehendak-Nya, menjauhkan diri dari segala dosa dan pelanggaran yang akan merintangi hidup kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa hidup takut akan Tuhan, karena saat kami melakukannya, kami akan hidup di dalam berkat dan kebaikan Tuhan. Ajar kami taat melakukan segala kehendak-Mu dan meninggalkan segala dosa yang merintangi, sehingga hidup kami benar-benar hidup di dalam segala berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, di Malaysia, dan dimanapun berada. Yang berdoa bagi mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan, jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berdoa bagi mereka yang saat menghadapi persoalan, kesulitan, mari Tuhan berkati, pulihkan hidup mereka, memberkati mereka dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, bisnis dan pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dosa, mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi berbagai macam permasalahan dan juga pandemi. Mari Tuhan yang akan memberkati bangsa kami, memulihkan bangsa kami Indonesia. Mari Tuhan berikan belas kasihan-Mu bagi bangsa kami, pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Dengan kami bersama, kiranya pandemi segera berakhir, sehingga kami boleh kembali lagi hidup secara normal. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan, dan mari kita tetap semangat di dalam Tuhan, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam, selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.